kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertaimu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat rohani, saroha yang terkasih, nats renungan bagi kita hari ini yaitu tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Perilaku atau karakter yang demikianlah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, pribadi lepas pribadi, yang sudah mengikut Yesus Kristus Juru Selamat kita. Perilaku rendah hati, lemah lembut, dan sabar ini menandakan bahwa orang-orang yang diselamatkan Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka sebagai buahnya di dalam dirinya ada rendah hati, ada lemah lembut, dan ada sabar. Ketiga hal ini adalah pondasi daripada orang-orang Kristen untuk saling mengasihi, untuk saling membantu. Karena dengan karakter itu kita dapat saling menyokong. Di dalam gereja sebagai tubuh Yesus Kristus, seluruh jemaat adalah satu. Memang jemaat itu terdiri dari berbagai-bagai latar belakang pekerjaan, budaya, bahasa, dan status ekonominya juga berbeda-beda. Tetapi semuanya itu telah berada di dalam Yesus Kristus. Orang yang beragam itu, orang yang dari berbagai macam latar belakang itu, semuanya telah berada di dalam Yesus Kristus. Tidak boleh ada yang inklusif atau menutup diri di antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lainnya. Tidak boleh ada yang merasa bahwa kelompoknya adalah kelompok yang terbaik. Kelompoknya adalah kelompok yang utama. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan riak-riak perpecahan. Merawat dan memelihara keharmonisan dan kesatuan gereja, itulah salah satu hal yang penting mendorong Paulus menuliskan surat Efesus ini. Paulus menuliskan surat ini untuk memberi motivasi bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Efesus supaya semakin dewasa di dalam Yesus Kristus. Perbedaan-perbedaan apapun di dalam gereja adalah kekayaan gereja, tetapi semuanya itu untuk keesaan daripada gereja tubuh Kristus itu sendiri. Orang-orang percaya kita semua adalah milik Kristus yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Bagaimana keharmonisan dan kesatuan gereja dapat terawat dan terpelihara dengan baik? Maka kembali kepada perilaku karakter orang Kristen seperti dikatakan di atas, miliki perilaku dan karakter murid Kristus dalam
setiap pribadi lepas pribadi. Perilaku dan karakter tersebut yaitu sekali lagi perilaku rendah hati, lemah lembut, sabar, dan rasa kasih. Itulah yang harus dibangun oleh setiap orang di dalam dirinya. Itulah yang harus dibangun oleh setiap orang di dalam persekutuannya, di dalam pertemanannya, di dalam gerejanya. Dengan karakter tersebut, maka akan terbangun kerinduan saling melayani, saling melengkapi, dan saling tupang menupang, sehingga gereja bersama jemaat Tuhan boleh kokoh, boleh kuat menghadapi segala tantangan yang barangkali sedang datang menerpa. Di dalam rumah tangga juga akan tercipta dan terjaga keharmonisan suami istri, kepala keluarga, dan anak-anaknya jika karakter rendah hati, lemah lembut, sabar, dan rasa kasih boleh dilakukan. Mari kita memelihara dan merawat kesatuan dan keharmonisan di dalam keluarga, baik itu dalam rumah tangga maupun di dalam gereja. Dengan kelemah lembutan, saling mendoakan, saling percaya, saling membantu. Semuanya itu adalah karakter yang sesungguhnya telah Tuhan Yesus ajarkan, tanamkan bagi diri kita pribadi lepas pribadi secara turun-temurun dari generasi ke generasi semenjak 2000 tahun yang lalu. Mari kita lakukan segala sesuatunya saling membangun, saling bertumbuh dalam kasih. Kita lakukan semuanya di dalam buah-buah Roh Kudus yang sudah Tuhan Yesus tanamkan dalam diri kita sebagai perilaku dan karakter unggul kita. Amin.